Beralih ke informasi lainnya, polisi menyatakan kasus pengeroyokan di Kalibata yang berujung tewas, 2 orang mata elang atau debt collector menimbulkan kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Sementara itu kuasa hukum keluarga korban kecewa lantaran banyak fakta yang masih belum terjelaskan dan menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. PKO. Peristiwa pengeroyokan yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian dari pihak pelaku dan korban, tetapi juga warga sekitar. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Sabtu siang, pihak kepolisian menyampaikan perkembangan kasus pengeroyokan terhadap 2 mata elang yang menimbulkan sejumlah kerugian. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan, kericuhan yang terjadi di sekitar lokasi kejadian telah merusak 9 motor dan 1 mobil hingga memicu aksi pembakaran warung milik warga. Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir 1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin. Ini masih akan kita tunggu karena memang atas kejadian insiden kemarin warga sekitar masih trauma, kita masih menunggu laporan-laporan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Gregorius Upideo menyesalkan tidak adanya penjelasan motif yang jelas dalam paparan konferensi pers pihak Mabes Polri. Gregorius juga mengutuk keras aksi pembakaran yang terjadi sebagai efek lanjutan, serta meminta Polri mengusut tuntas kasus ini. Ia menegaskan negara wajib hadir dan tidak boleh membiarkan warga kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum. Dan satu hal lagi, kami mencermati bahwa dalam konferensi pers tadi tidak menyebutkan motif secara jelas. Ya. Itu yang kami sayangkan. Ya, kami ingin ada penegakan hukum. Kami ingin fokus bahwa kalau sudah ada nyawa yang hilang, siapapun wajib bertanggung jawab. Bahwa terkait dengan ekses dari peristiwa itu, adanya peristiwa-peristiwa pembakaran dan lain-lain, itu di luar kuasa kami. Kami tentu saja tidak ingin bahwa orang-orang yang diduga ataupun keluarga dari korban ataupun siapa pun menaruh simpati itu melakukan tindak pidana, yaitu berupa pembakaran. Kami tidak menginginkan itu. Di lain pihak, Pramono Anung selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengatakan telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait insiden kekerasan yang berawal dari aktivitas penagihan dan berujung pada aksi saling balas kekerasan. Pemprov DKI menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh terulang kembali. Saya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan saya sudah meminta untuk ditegakkan hukum. Karena memang awalnya kelihatannya kecil, ada mata elang dan menagih kepada kelompok, kemudian terjadi kekerasan, saling balas-membalas, yang akhirnya beban itu menjadi beban pemerintah DKI Jakarta. Saya nggak mau itu terjadi di Jakarta terulang kembali. Maka untuk itu saya memberikan keleluasaan dan juga karena ini menjadi tugas sepenuhnya dari aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini Pemprov DKI telah melakukan pendataan terhadap UMKM terkena dampak. Keputusan terkait langkah selanjutnya akan ditetapkan setelah proses penegakan hukum berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.